Pemirsa, pemerintah akan melaksanakan pengamatan hilal atau bulan sabit baru untuk menentukan awal Zulhijjah dan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Bersama saya, Angelika Devagam, Anda menyaksikan Breaking News Sidang Isbat. Pemirsa, pemerintah akan segera melakukan sidang isbat penentuan awal Zulhijjah. Pemantauan hilal dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemantauan hilal dilakukan di lantai atas gedung parkir apartemen kawasan Center Point of Indonesia. Pemantauan hilal melibatkan BMKG Makassar, Pengadilan Agama Makassar, perguruan tinggi, serta sejumlah lembaga pemantau dari berbagai ormas keagamaan. Berdasarkan rapat koordinasi Kemenak Sulsel dengan BMKG, hasil hisap sementara menunjukkan hilal sudah berada di atas ufuk, yakni di atas 3 derajat. Meski demikian, kondisi cuaca seperti hujan dan kabut akan menentukan apakah hilal terlihat atau tidak. Ada beberapa rangkaian yang harus diamati dalam sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriah. Pertama, melihat posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi, kemudian verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik di Indonesia, dan memutuskan awal Ramadan dengan mempertimbangkan kriteria MAPIMS, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Menurut kriteria tersebut, Imkanur Rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi atau jarak lengkung 6,4 derajat. Ya, pemirsa, berikut informasi dari kami bagaimana grafis melihat hilal. Pemerintah akan menggelar sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1446 Hijriah. Penentuan ini menggunakan metode ruqyah dan hilal. Berikut informasi untuk Anda. Penentuan awal Zulhijjah di Indonesia dilakukan dengan ruqyat atau pengamatan hilal. Pengamatan bisa dilakukan dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu optik seperti teleskop. Tujuannya untuk melihat posisi hilal atau bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya istimak atau konjungsi. Hilal sendiri hanya tampak setelah matahari terbenam karena intensitas cahaya hilal sangat redup dan ukurannya pun sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada saat itu telah memasuki bulan baru. Namun, apabila hilal tidak terlihat, maka awal bulan akan ditetapkan mulai malam hari berikutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Indonesia, penentuan awal Zulhijjah menggunakan 2 metode, yakni rukyatul hilal dan hisab. Lalu bagaimana penentuan awal Zulhijjah di negara-negara yang berpenduduk Muslim lainnya? Di Indonesia ada 2 cara atau metode penghitungan untuk menentukan awal Zulhijjah. Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode Imkanur Ru'yat. Metode hisab merupakan penetapan awal bulan melalui perhitungan ilmu falak atau astronomi. Dengan menegaskan bulan Komariah baru dimulai apabila ijtima atau bulan baru berbentuk sabit telah terjadi sebelum matahari terbenam. Saat ini, metode hisab telah menggunakan komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Karena itu, hisab seringkali digunakan sebelum ruqyat dilakukan untuk menentukan kapan ijtima.
Dengan perhitungan hisap ini, posisi bulan dan matahari suatu waktu sudah dapat diketahui dengan presisi. Sementara metode ruqyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtima, di mana posisi bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama. Cara melihatnya bisa dengan mata telanjang atau menggunakan alat optik sebagai penunjangnya. Ruqyatul hilal diambil dari bahasa Arab yang artinya melihat bulan sabit. Menurut kriteria baru yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, imkanur ruqyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dengan ketinggian dan elongasi tersebut, hilal termasuk bulan baru berusia 5 sampai 7 jam. Selain itu, hilal akan terlihat ketika matahari mulai terbenam. Pengamatan hilal ini dilaksanakan di 134 pos pemantauan di Indonesia, mulai dari Indonesia Timur hingga Indonesia Barat. Untuk menentukan awal Zulhijjah dan Hari Raya Idul Adha, pemerintah menggelar sidang isbat yang melibatkan semua perwakilan ormas Islam untuk menyatukan pendapat. Dalam metode ruqyat, munculnya hilal dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kondisi atmosfer, kekeruhan, serta jarak antara matahari dan bulan di cakrawala. Lalu, bagaimana penentuan awal Zulhijjah yang digunakan negara-negara yang berpenduduk muslim lainnya? Malaysia menggelar penentuan awal Zulhijjah dengan aktivitas melihat hilal yang ditempatkan di sejumlah lokasi di seluruh negeri. Di Arab Saudi dan negara-negara mayoritas muslim lainnya di Timur Tengah mengandalkan kesaksian para pengamat hilal. Penetapan awal Zulhijjah ditentukan oleh penampakan bulan sabit pertama. Seringkali Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab mengikuti keputusan Arab Saudi. Sedangkan di Amerika Serikat dan Kanada, penentuan awal Zulhijjah mengikuti fatwa Dewan Fikih Amerika Utara. Begitu juga dengan negara-negara di Eropa dan Inggris yang mengikuti fatwa Dewan Fatwa dan Penelitian Islam Eropa dan Badan Amal Inggris. Ya pemirsa, untuk mengetahui persiapan jelang sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah, kami telah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di kantor Kementerian Agama Jakarta. Galuh, bagaimana update terbaru dari sana mengenai pemantauan hilal? Ya, selamat sore, Angel dan pemirsa. Saat ini sedang dilaksanakan seminar posisi hilal. Untuk nantinya dalam seminar ini dilakukan verifikasi Ruqyatul Hilal yang sudah dilaksanakan di 114 daerah di Indonesia untuk menentukan keberadaan dari hilal atau bulan sabit yang terlihat di 0,7 hingga 3 derajat di wilayah ufuk. Dan saat ini sedang berlangsung seminar posisi hilal tersebut. Kemudian setelah seminar posisi hilal dilaksanakan, nantinya akan dilanjutkan dengan usai maghrib yang akan dilaksanakan pada pukul 17:47 waktu Indonesia Barat yang dilakukan dengan sidang tertutup. Setelah nantinya di sidang tertutup akan membahas bagaimana musyawarah untuk mencapai mufakat atas hasil dari Ruqyatul Hilal dan juga hisab dari berbagai daerah. Akan ditemukan penetapan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah yang juga akan ditetapkan pula pada Hari Raya Idul Fitri di tahun 2025. Dan sebelumnya diketahui bahwa saat matahari terbenam, hilal atau posisi bulan sabit ini berada di 0,7 derajat hingga 3 derajat, yang artinya posisi yang dapat dilihat hilal yang dapat dilihat meskipun masih sangat tipis keberadaannya. Namun itulah yang dilakukan atau ketentuan yang sudah dilakukan oleh MABIM sebagai bagian dari untuk menentukan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa dalam penentuan awal Dzulhijjah ini Muhammadiyah sudah memutuskan bahwa pada tanggal 27 Mei 2025 hilal sudah terlihat, sehingga
Hari Raya Idul Adha akan ditetapkan di tanggal 6 Juni 2025. Namun sementara itu meskipun sidang isbat belum dilaksanakan yang nantinya akan mulai diumumkan pada sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, namun sebelumnya sudah ada surat keputusan bersama 3 menteri yang menetapkan di kalender Hijriyah bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 6 Juni 2025 yang mana artinya baik Muhammadiyah, NU maupun pemerintah nanti akan sama-sama melaksanakan atau menetapkan Idul Adha pada tanggal 6 Juni 2025. Dan perlu diketahui pula bahwa penentuan Rukyatul Hilal atau bagaimana hilal ini terlihat selain dari posisi di 3 derajat, namun juga melihat dari sudut elongasi, yaitu sudut antara matahari dan bulan di 5,8 hingga 7,1 derajat, yang mana ini menjadi salah satu cara untuk menentukan bahwa dapat ditetapkannya awal Dzulhijjah 1446 Hijriah. Dan kemudian ketentuan tersebut atau kriteria tersebut juga merupakan pedoman utama dalam menetapkan awal bulan Hijriah di wilayah Asia Tenggara berdasarkan beberapa wilayah yang sudah bersepakat, yakni Menak Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau yang disebut dengan MABIMS. Sementara itu seminar posisi hilal juga masih berlangsung di ruang Auditorium R. Said ini dan nantinya akan dilanjutkan dengan sidang tertutup usai maghrib pada 17.47 yang kemudian apabila sudah tercapai mufakat bersama baik dari Rukyatul Hilal di 114 daerah serta hasil hisab akan diumumkan secara resmi kapan jatuhnya pada awal Dzulhijjah 1446 Hijriah dan juga Hari Raya Idul Adha 2025. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dan kami akan terus memperbarui informasinya untuk Anda. Kembali ke Anda, Angel. Baik, terima kasih Galuh atas laporan Anda langsung dari kantor Kementerian Agama. Selamat bertugas kembali. Pak Mirsa, pemerintah akan menggelar sidang isbat penentuan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah. Penentuan ini menggunakan metode ruqyah dan hilal. Dan berikut informasinya untuk Anda. Penentuan awal Dzulhijjah di Indonesia dilakukan dengan ruqyat atau pengamatan hilal. Pengamatan bisa dilakukan dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu optik seperti teleskop. Tujuannya untuk melihat posisi hilal atau bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya istimak atau konjungsi. Hilal sendiri hanya tampak setelah matahari terbenam karena intensitas cahaya hilal sangat redup dan ukurannya pun sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada saat itu telah memasuki bulan baru. Namun, apabila hilal tidak terlihat, maka awal bulan akan ditetapkan mulai malam hari berikutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara untuk mengetahui pantauan hilal di Masjid Hasyim Asy'ari, ada rekan kami Hadisti Arifah di Masjid Hasyim Asy'ari. Hadisti, bagaimana pantauan hilal di sana? Ya, baik Angel dan juga pemirsa, pantauan hilal betul juga dilakukan di salah satunya di Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta. Dan untuk proses pantauan hilal ini sudah mulai berlangsung karena tadi sudah digelar sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan masih akan terus berlangsung hingga sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat atau pada saat waktu matahari terbenam. Nah, untuk proses pemantauan hilal ini dilakukan oleh tim Rukyatul Hilal dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama beserta juga dengan pengurus masjid menggunakan teropong khusus yang sudah disediakan, di mana teropong ini akan berfungsi atau berguna secara otomatis menunjukkan posisi atau letak hilal tersebut. Nah, untuk mengetahui proses pemantauan hilal ini, saya akan ajak Anda juga bertanya dengan tim Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama ya Pak ya, dengan Bapak Abdul Holik. Pak, boleh Pak dijelaskan terkait proses pemantauan hilal di Masjid Hasyim Asy'ari ini seperti apa nih Pak? Hari ini Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari melaksanakan Ru'yatul Hilal. Tepatnya di jam 17.45 itu tenggelamnya matahari, munculnya hilal. Nah, di sini di masjid sudah terdengar
alunan azan berarti sudah masuk waktu maghrib, berarti matahari sudah tenggelam, hilal muncul. Munculnya hilal ini terlihat atau tidak ditopang oleh dua faktor. Pertama, faktor alam yang ada di sekitar. Kalau seandainya ufuk yang ada di sebelah barat itu memang bersih dari halangan awan atau tidak mendung, dalam arti kata cerah, insya Allah bisa terlihat. Yang kedua, ditunjang oleh data hisab. Ketentuan minimal imkanur ru'yah, sesuatu yang bisa mungkin diru'yah itu apabila ketinggian hilalnya ada di 3 derajat, elongasi 6,4. Sedangkan data hisab yang kami miliki pada kesempatan sore ini, tinggi hilal itu 1,4 derajat, elongasinya 6,7. Elongasinya sudah memenuhi syarat, ketinggian hilalnya belum memenuhi syarat. Jadi sangat susah hilal untuk bisa terlihat pada sore ini. Kalau hilal tidak terlihat, berarti Dzulqa'dah digenapkan menjadi 30 hari. Idul Adha 7 Juni hari Sabtu. Tapi kalau seandainya hilal terlihat, Idul Adha hari Jumat tanggal 6 Juni. Namun demikian kita nggak pesimis, tetap optimis. Karena Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari bukan satu-satunya titik. Ada 114 titik di seluruh Indonesia yang melaksanakan Ru'yatul Hilal. Satu titik ternyata sudah imkanur ru'yah, memenuhi kriteria, yaitu saudara kita di Aceh. Jadi kita tunggu bagaimana saudara kita di Aceh bisa terlihat atau tidak. Kapan itu? Tenggelamnya matahari di Aceh waktu masuk maghrib itu jam 19.06 menit. Artinya masih 1 jam yang akan datang kita menunggu. Maka pemerintah pun pasti akan menunggu jawaban hasil dari Aceh. Ya. Kami di sini sudah berikhtiar melaksanakan observasi di lapangan, melakukan Ru'yatul Hilal. Terlihat atau tidak terlihat, kami tetap akan melaporkan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama dan juga Kementerian Agama sebagai bahan untuk sidang isbat. Proses pada saat ini yang menjadi kendala dari proses pemantauan hilal ini apa nih Pak? Kendala yang ada pada kesempatan sore ini ya cuman alam aja. Karena ternyata di ufuk barat saya lihat sangat tebal awannya, mendung tebal itu. Baik, apakah nantinya kalau hilal tidak sesuai dari ketentuan atau acuan yang telah ditetapkan, apakah akan mengikuti dari wilayah Aceh atau bagaimana Pak? Apakah mengikuti metode hisab? Yang jelas metodenya kan Ru'yatul Hilal yang ditunjang oleh hisab. Ru'yatul Hilal yang berkualitas adalah Ru'yatul Hilal yang ditunjang oleh ilmu hisab. Nah sekarang melihat atau tidak melihat, kami laporkan ke Kemenak dan kami taat kepada pemerintah bagaimana hasil keputusan sidang isbat. Terima kasih Pak Abdul Holik. Boleh dilanjutkan proses pemantauan hilalnya Bapak. Ya baik Angel dan juga pemirsa, tadi disampaikan oleh Pak Abdul Holik selaku dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama menyampaikan bahwa berdasarkan acuan untuk penetapan hilal ini, sudut hilal atau posisi hilal harus berada di 3 derajat. Kemudian sudut elongasi ini harus mencapai di 6,4 derajat. Sementara pada situasi terkini proses pemantauan hilal menunjukkan untuk posisi hilal berada di 1,4 derajat. Sementara sudut elongasi ini sudah mencapai di 6,7 derajat. Meskipun begitu, nanti seluruh hasil ini akan disampaikan kepada Kementerian Agama yang selanjutnya akan dibahas dalam sidang isbat. Barulah nanti dari Kementerian Agama menetapkan kapan awal Zulhijjah atau 1 Zulhijjah akan jatuh di tahun 2025 ini. Begitupun juga pada waktu Idul Adha, apakah nantinya akan jatuh pada tanggal 6 Juni 2025 atau seperti apa? Karena memang untuk proses pemantauan hilal ini dilakukan di 114 titik di Indonesia ini. Salah
satunya di Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta. Dan untuk Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta saat ini memang belum terlihat hilal mencapai pada kriteria yang telah ditetapkan, namun diketahui untuk wilayah bagian Aceh ini hilal sudah mencapai pada kriteria. Apakah nanti akan proses penetapan awal Zulhijjah ini akan mengikuti waktu bagian Aceh yang sudah mendapatkan posisi hilal, sudah melihat posisi hilal, atau apakah nanti keputusannya akan berbeda? Kita tunggu tentunya dari keputusan resmi yang akan disampaikan oleh Kementerian Agama dalam sidang isbat malam ini. Angel. Baik, terima kasih Hadisti Arifah melaporkan langsung dari Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ada beberapa rangkaian yang harus diamati dalam sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriah. Pertama, melihat posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kemudian verifikasi hasil Rukyatul Hilal dari berbagai titik di Indonesia. Dan memutuskan awal Zulhijjah dengan mempertimbangkan kriteria Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Menurut kriteria tersebut, Imkanur Rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 8 derajat dengan sudut elongasi atau jarak lengkung 6,4 derajat. Ya pemirsa, sekarang kita beralih ke pantauan hilal yang berada di kantor Kementerian Agama Jakarta. Ada rekan Wenda Nura di sana. Wenda, bagaimana pantauan hilal di sana, Wenda? Oke, halo, selamat sore Angel dan juga pemirsa. Saat ini dapat kami melaporkan tepatnya di atas gedung kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta. Baru saja menyelesaikan pemantauan hilal, dan berdasarkan informasi yang kami terima di kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta ini, untuk menentukan satu Zulhijjah menggunakan dua metode, yakni ada metode hisab dan juga metode Rukyatul Hilal. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini kami sudah bersama dengan Pak Syarif untuk menjelaskan lebih detail mungkin ya seperti apa pemantauan hilal pada sore hari ini di kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Syarif. Ya, Pak Syarif, bagaimana pemantauan Rukyatul Hilal pada sore hari ini, Pak? Baik, kami dari tim Hisab Rukyat Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta baru saja menyelesaikan pengamatan observasi terhadap hilal awal Zulhijjah 1466 Hijriah. Dan sesuai hisab atau perhitungan, karena untuk rukyat ini kan diperlukan data, maka kami terlebih dahulu melakukan hisab atau perhitungan data-data untuk benda-benda langit, diantaranya matahari dan bulan atau hilal. Ini saat ini kami dapati sore ini data ketinggian hilal untuk awal Zulhijjah ini di posisi kami mengamati, yaitu ada pada posisi 2,05 derajat irtifanya atau elevasinya, ketinggiannya, dan ini di bawah daripada kriteria Mabims yang diberlakukan saat ini, yaitu 3 derajat. Kemudian elongasi juga belum mencapai kriteria yang ditentukan dalam kriteria Mabims yang baru, yaitu 6,4 derajat. Walaupun sudah mendekati untuk saat ini 6,3 derajat. Artinya dari data tersebut, untuk posisi titik lokasi pengamatan atau observasi hilal Kanwil Provinsi DKI Jakarta ini, kami menyatakan bahwa rukyat hilal awal Zulhijjah tahun ini dinyatakan berhasil tanpa melihat hilal. Selain dari data tersebut, juga melihat kondisi di lapangan di ufuk barat horizon, kami lihat sangat tebal ya awan, sehingga tidak mungkin bisa teramati hilal di titik lokasi pengamatan kami saat ini berada, seperti itu. Baik Pak, artinya jika dibandingkan dengan perhitungan ataupun pemantauan hisab dengan juga Rukyatul, ini ada perbedaan atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya tidak bersifat perbedaan, tapi justru
bersifat saling melengkapi. Karena sebelum melakukan ru'yat atau pengamatan atau observasi itu kita melakukan hisab terlebih dahulu. Jadi data hisab itulah yang kemudian dibuktikan dalam observasi atau pengamatan hilal pada sore hari ini. Ternyata terbukti memang selain kriteria yang tadi belum tercukupi, juga kondisi di lapangan memang saat ini tidak mungkin hilal untuk terlihat karena faktor alam atau faktor cuaca yang cukup tebal awan di ufuk atau di horizon barat, seperti itu. Baik Pak, jadi nantinya data ini akan langsung dikirimkan kepada kantor Kementerian Agama Republik Indonesia atau seperti apa biasanya Pak? Ya, seperti biasa hasil dari Ru'yatul Hilal ini kami kirimkan datanya ke sidang isbat di Kementerian Agama dan nanti sidang isbat akan memutuskan apakah tanggal 1 Zulhijjah itu jatuh esok hari atau lusa begitu. Nah, kalau memang hasilnya seperti ini itu akan istiqmal, tapi kita tunggu hasil keputusan dari sidang isbat tersebut. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas informasi dan waktunya Pak Syarif. Ya Angel dan juga pemirsa seperti sudah diinformasikan oleh Pak Syarif. Jadi memang untuk pemantauan hilal di kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta saat ini sudah selesai dan hasilnya memang belum memenuhi persyaratan dari Mabims atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, yakni hasilnya untuk elongasi di tempat kami melaporkan saat ini baru 6,3 derajat meskipun tipis jika dibandingkan dengan syarat yang ditentukan oleh Mabims yakni 6,4 derajat. Dan kalau kami rangkum Angel dan juga pemirsa, di tempat kami melaporkan saat ini tadi matahari terbenam di pukul 17:44 dan juga bulan terbenam di pukul 17:52 sehingga lama hilal yang bisa dipantau tadi sekitar 8 menit 33 detik. Dan hasilnya kembali kami informasikan bahwa hilal yang terlihat di tempat kami melaporkan saat ini baru 6,3 derajat. Dan tentunya hasil ini nantinya akan diserahkan langsung ke Kementerian Agama Republik Indonesia dan tentunya untuk menentukan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriyah nanti akan diserahkan, maksud kami hasil sidang isbatnya nanti akan diinformasikan langsung di Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara demikian, kembali ke Anda, Angel. Ya, terima kasih Wenda Nura dari atas kantor Kementerian Agama Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, pantauan hilal akan kami informasikan usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News.